Lo ngerasa nggak kalau main TikTok ini ada sisi gelapnya? Sebelum bahas sisi gelap, sisi terangnya juga ada. Contohnya banyak UMKM atau usaha yang jadi lebih mudah dalam beriklan kalau mau jualan. Banyak juga orang-orang kayak gue yang menggunakan TikTok sebagai media untuk membangun sosial aset dan personal branding. Atau buat orang umum, banyak hiburan dan informasi yang ada di TikTok. Tapi ngomong-ngomong soal informasi, ini nyambung sama sisi gelap yang pertama, yaitu attention span alias durasi fokus kita jadi turun karena informasi yang disajikan di TikTok biasanya durasinya pendek. Dan karena kita sering buka TikTok, kita dibuat terbiasa dengan itu. Sehingga otak kita jadi memilih untuk nyaman dengan durasi yang pendek. Bagus kalau setelah itu kita mencari informasi tambahan yang mendukung hal itu. Tapi, otak kita dibuat terbiasa untuk menerima dopamin secara cepat dengan durasi yang singkat. Sehingga kita jadi males untuk fokus ke suatu hal dengan durasi yang lama, dan males untuk mencari kedalaman suatu informasi. Itu juga nyambung sama sisi gelap yang kedua, karena banyaknya informasi yang sepotong-sepotong, hoax sangat mudah dibuat, atau half hoax yang menggunakan informasi jujur tapi diarahkan kepada kesimpulan yang salah. Sekali lagi, kalau kita terbiasa menerima konten dengan durasi pendek dan males menyelidiki kedalaman suatu informasi, kepala kita bisa-bisa dipenuhi dengan informasi yang tidak benar. Lalu yang terakhir adalah lo bisa terjebak dalam bubble karena algoritma FYP menyodorkan konten-konten yang sering lo lihat. Ini sebenarnya terjadi di hampir semua sosial media. Tapi sekarang kita fokus di FYP TikTok. Kalau lo terbiasa ngeliat FYP lo isinya cuma sesuatu yang lo suka, bisa-bisa tingkat toleransi lo kepada sesuatu yang lo nggak suka bisa terkikis. Dan lo jadi orang yang nggak asik. Karena kenyataannya, dalam hidup, kita pasti bersinggungan dengan hal-hal yang nggak kita suka. Dan mau nggak mau kita harus toleransi dan kompromi. Itu kalau bubble-nya masih normal. Tapi kalau kejebak dalam bubble yang negatif, lebih bahaya. Contohnya kalau lo lagi galau, lo lihat konten galau, lo relate, lo likes, lo save, lo repost. Karena lo kayak gitu, konten sejenis jadi muncul terus di FYP lo. Terus lo jadi sering nontonin konten kayak gitu. Akhirnya FYP lo penuh hal-hal galau dan hidup lo jadi galau mulu. Karena setiap lo scroll TikTok, lo kebawa vibes galau. Padahal harusnya hari itu lo lagi bahagia, tapi nggak tahu kenapa pas buka TikTok tiba-tiba jadi galau. Mending kalau cuma galau. Kalau sampai jadi depresi, ya bisa aja kan. Kesimpulannya TikTok banyak manfaatnya, tapi waspadai juga sisi gelapnya, yang sebenarnya bisa kita kontrol menjadi lebih positif. Nah, itulah menurut gua, gimana menurut kalian?